warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal sahabat-sahabat yang baru bergabung di PPALC Bali. Alhamdulillah kalau memang sudah alumni PPALC Bali dan bagi yang belum alumni tidak apa-apa. Insya Allah segera akan mengikuti kelas PPA untuk bergabung bersama kami atau kelas menemukan rasa dalam sholat yang insya Allah akan kita selenggarakan batch 2 di Bali juga. Puji syukur kehadirat Allah, malam hari ini kita diberikan izin biiznillah untuk bersilaturahim walaupun lewat udara, tidak lewat darat, dalam rangka memperkuat silaturahim, memperkuat ukhuwah Islamiyah kita bersama PPALC Bali yang seringkali menyelenggarakan kegiatan-kegiatan offline, dan kali ini kita pertama kali menyelenggarakan Zoom secara online pula gitu ya, dengan mengundang langsung Ustadz trainer. Jadi beliau ini nanti narasumber kita adalah trainer dengan berbagai sudah saya share di grup, jadi banyak sekali prestasi beliau dan kita undang untuk mengisi kajian Zoom kita pada malam hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbi, ampuni kami ya Allah yang dengan sombongnya mendatangimu dalam keadaan kotor. Kotor hati kami, kotor pikiran kami ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi yang menguasai Lauhul Mahfuz. Ya Allah ya Rabbi, ampuni kami yang senantiasa muncul keraguan pada diri ini, yang muncul ketakutan pada diri ini atas apa yang pernah kami alami di dunia ini. Ya Rabbi, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami yang tak bisa bersujud dalam rasa syukur kami ya Allah. Ampuni kami yang senantiasa zalim pada diri ini dan pada sesama. Ampuni kami yang akhir-akhir ini tidak menemukan rasa kembali ketika kami sholat, ketika kami sujud. Allah ya Rabbi, Engkau yang maha atas segalanya. Kami yang selalu meminta kepadamu untuk bisa dimasukkan dalam jannah-Mu, tapi kami masih belum bisa memantaskan diri. Bukan sejatinya kami pantas di neraka-Mu, namun kami tak sanggup ya Rabb. Ya Rabbana, ketika diri ini ingin berlari kepadamu,
ketika diri ini ingin menyerahkan dan mengatakan, "Ya Allah, hamba capek." Sejatinya, ini adalah tanda bahwa Engkau masih mencintai kami dan memberikan kesempatan bagi kami untuk lebih mengenal-Mu, ya Rabb. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami, ya Allah, agar kami bisa mengenal-Mu, ya Allah. Agar kami bisa bermuhasabah, agar kami bisa bercinta dalam lautan doa, dalam sujud-sujud kami, ya Rabb. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk memperbaiki diri, ya Allah. Sebelum ajal merenggut diri ini, sebelum nyawa melayang dalam raga ini, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah, yang masih tak bisa menjadi insan yang mulia, yang tak bisa menjadi seorang hamba yang baik. Ampuni kami, ya Allah, yang masih sombong berjalan di muka bumi, yang masih ingin disanjung dan dipuji, yang masih menggunakan topeng agar kami terlihat baik di luar sana. Ya Allah, berikan waktu kepada kami agar kami bisa memperbaiki dalam salat-salat kami, ya Allah. Ya Allah, berikan kesehatan jasmani dan rohani agar kami bisa melakukan semua kewajiban-kewajiban kami, ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak, memberitahu kami pada hal yang batil, ya Rabb. Ya Rabbana, di dalam tali silaturahim pada umat muslim di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, masukkan kami kelak dalam syurga-Mu, ya Allah, dalam barisan para pecinta Rasulullah, mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak, ya Allah. Ya Allah, jangan cabut nyawa ini sebelum kami bertobat, ya Allah. Dan lancarkan kami ketika sakaratul maut kami nanti dengan bacaan La ilaha illallah. Ya Allah, ya Rabb, berikan kesempatan kepada kami, ya Allah, untuk bisa memperbaiki ibadah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami tahu Kau Maha mendengar segala doa dan minta kami, ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami semua untuk bisa bersujud di Baitullah dengan cara. Ya Allah, ya Rabb, jabahi doa. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni as'aluka al-ilman nafi'an wa rizqan washi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Apakah ada kawan-kawan di sini selain pengurus LC yang sudah menjadi alumni satu? Boleh, Cum? Boleh lambaikan tangannya? Saya akan minta testimoni kawan-kawan sambil menunggu Ustadz Qadar hadir. Silakan, ada yang alumni MRS Bat 1 bersama Ustadz Muslim, silakan memberikan testimoninya sehingga kawan-kawan yang belum pernah mengikuti kelas itu ada gambaran seperti apa sih durasi 1 hari itu kita belajar menemukan rasa dalam sholat. Silakan, bisa lambaikan tangannya dari dada di kolom chat. Baik, kalau nggak ada, saya todong para pengurus LC. Di sini ada Teh Lia, ada Pak Hamzah, ada Pak Agus. Monggo, silakan. Saya minta testimoninya Pak Agus dulu. Pak Agus, monitor. Pak Agus ini adalah Ketua PPLC Bali. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kasih testimoni Pak Agus pada kamu. Testimoni ya. Ya. Pada saat awal-awal sebelum kelas MRS banyak yang bertanya begini. Ada seorang guru menanya kepada saya, kapan pada saat kita itu menemukan barang-barang kita yang hilang atau yang lupa kita taruh di mana? Pasti jawabannya kebanyakan sholat. Nah, justru itu kemarin jadi bahan bahan candaan ya. Jadi gitu. Jujur teman-teman, sebelum ini saya sholat dalam kondisi nikmat, bukan khusyuk ya, nikmat. Maksudnya nikmat itu setiap gerakan kita nikmati, setiap bacaan kita pahami sekali, benar-benar itu jarang sekali saya rasakan. Kemarin pada saat saya pada guru-guru juga kita yang di PPA Institute akhirnya membuat program kelas menemukan rasa dalam sholat ini. Kita bersepakat, yuk kita adakan, karena kita juga baik tidak hanya untuk pengurus tapi juga kepada teman-teman kita ingin mengasih tahu, memberitahu bahwa ini loh caranya kita dalam kalau menemukan sholat nikmat itu seperti apa sih gitu loh. Alhamdulillah kemarin Januari ya kalau nggak salah ya, 2000 Januari tahun ini betul COVID sudah mulai menurun, sudah mulai segera kita melaksanakan kelas rasa dalam sholat ini. Dan alhamdulillah pesertanya melimpah, banyak banget, dan testimoninya ya Allah, jujur saya merinding sekali gitu loh. Banyak sekali yang akhirnya paham sholat yang sebenarnya sudah seperti ini yang disampaikan Rasul kepada kita. Saya harap teman-teman ingin di kelas yang akan di bulan November, akhir bulan depan, bisa hadir merasakan apa yang saya rasakan sekarang juga. Itu dulu Kak Umi. Selamat. Baik, terima kasih. Iya. Terima kasih testimoninya, full kelas ya, full house. Peserta waktu itu Pak Agus. Dan itu semua gitu ya, menyadari pelat yang telah dilakukan bertahun-tahun selama sejak akil balik sampai sekarang ternyata
jauh dari harapan gitu ya. Karena Allah tidak menerima ibadah orang yang lalai. Dan kita menyadari bahwa selama ini kita lalai. Salat-salat kita tuh tanpa makna. Ketika kita dalam keadaan suka, salat kita tanpa rasa. Jadi berasa ketika kita sedang dalam masalah, baru salat kita berasa. Baik, sambil menunggu Ustadz, kita masih ingin testimoni kawan-kawan yang lain. Sekarang yang wanita. Mungkin ada teman-teman di sini yang alumni MRS 1. Kami persilahkan untuk testimoni, tapi kalau belum ada, saya minta kawan saya ada Mbak Deno. Mbak Deno, monitor. Mbak Deno bisa kasih testimoni sambil menunggu Ustadz Qadar. Baik, selain Mbak Deno, Teh Lia, monggo. Teh Lia monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah ya, hari ini, malam ini, di luar ekspektasi saya bahwa Zoom yang kita laksanakan malam ini ternyata banyak dihadiri dari beberapa daerah juga, salah satunya dari Makassar. Tapi kalau saya disuruh testimoni kelas MRS ya, jujur, waktu ikut MRS batch 1 itu setengah-setengah, Kak Umi. Jadi makanya kenapa saya ngeyel November minta MRS lagi, karena saya pengen benar-benar ikut duduk. Karena saat itu cuman dapatnya duduk sebentar, keluar lagi, duduk sebentar, keluar lagi. Jadi nggak maksimal. Cuman yang saya ambil di sini ya sama seperti yang Pak Agus sampaikan, bahwa gimana sih sholat itu yang benar-benar rasain di setiap sujudnya, ketika kita sujud, ketika kita ruku. Bahkan Ustadz Muslim menyampaikan pada saat kita berwudu pun itu gimana sih rasanya, ada rasanya, nggak cuma sekedar kumur-kumur airnya dibuang, basuh muka gitu aja, enggak, tapi gimana caranya supaya bisa benar-benar ngerasain ketika kita ngebasuh muka, kita sambil berdoa, ya Allah, jauhkan pandangan ini dari hal-hal yang nggak baik. Ketika kita basuh telinga kita, ya Allah, tutup telinga ini dengan hal-hal yang tidak perlu kita dengarkan, seperti itu. Jadi nggak cuman pada saat sholatnya aja yang kita rasakan, tapi pada saat kita wudhu pun itu kita rasakan. Saat membasuh tangan, membasuh kaki, membersihkan hidung kita, apa yang sudah kita makan, apa yang sudah kita hirup sehari-hari itu bisa kita rasakan ketika kita berwudu, apalagi ketika kita sholat. Jadi buat saya, insya Allah nanti MRS batch 2, jika Allah izinkan dan Allah ridho, bulan November akan kita hadirkan. Saya pingin banget duduk seharian. Nggak seperti kemarin mungkin karena saya harus bertugas, jadinya cuma dapat setengah-setengah, itu aja sih. Itu aja sih mungkin Kak Umi dari saya. Mungkin dari sahabat-sahabat yang ada di luar Bali, ada yang dari Makassar, itu mungkin Mbak Candawati, ya mungkin bisa share. Mungkin dari saya itu aja Mbak Umi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin memang salut untuk kawan-kawan pengurus LC Bali ya, berjibaku menyelenggarakan kelas tanpa pernah konsentrasi 100% di kelas, supaya semua peserta nyaman, tenang menerima ilmu dari Ustadz
Ustadz. Jadi tribute to Telia, Otentik, Hamzah, semua kawan-kawan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Inilah ladang amal kita. Jadi memang di dunia itu tempatnya beramal. Panennya nanti dia. Mudah-mudahan nanti dengan kelas berikutnya kita semua bisa stay di kelas tanpa terganggu oleh urusan ini. Terima kasih Telia. Ustadz sudah hadirkah? Belum ya? Ustadz belum hadir? Kawan kita dari Makassar boleh sapa-sapa teman-teman di Bali. Mbak siapa tadi? Candawati. Canda dari Makassar. Kayaknya udah live ya. Udah live ya, baik. Tadi lagi di jalan. Kita minta testimoni yang lain dulu deh. Itu ada Mbak Deno. Mbak Deno sudah tadi saya panggil. Mbak Deno monitor. Ya Kak. Iya, Mbak Deno ini full nih di dalam nih. 100%. Catatannya penuh waktu itu ya. Lengkap sekali mencatat setiap perkataan Ustadz Muslim Al-Fatih dicatat. Ini kayaknya bisa testimoninya lengkap. Monggo Mbak Deno. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ikut di batch 1. Waktu itu saya juga sudah jadi panitia, tapi saya duduk mencatat. Jadi yang saya dapatkan dari ikut kelas MRS itu, jadi sholat sepenuh rasa. Setiap apa yang kita baca itu menjadi doa. Seperti kalau saya benar-benar ngerasain itu yang ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku teman yang baik dan guru yang baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jauhkan aku dari teman dan guru yang tidak baik. Itu sangat mengena. Sampai sekarang itu masih saya terus pakai. Ya alhamdulillah selalu Allah tunjukkan mana teman yang baik, guru yang baik buat saya. Dan Allah jauhkan dengan cara Allah sendiri yang tidak baik dalam hidup saya. Seperti itu, Kak. Sedang merasa bahagia. Jawab. Recording in progress. Atau ya, nggak boleh. Allah, apakah Anda sedang merasa bahagia, Bu Ana? Iya, Bu Vera, iya, Pak Agus, iya. Wah, semuanya udah bahagia. Masya Allah, alhamdulillah, bahagia. Iya, sangat bahagia. Luar biasa, pantas saja ya ruangannya ini kok kayaknya ruangannya bersinar gitu. Oh, mungkin karena cahaya lampu di sekitar saya mungkin ya. Cahaya HP. Banyak kebahagiaan. Alhamdulillah. Baiklah, kalau memang udah bahagia, Anda itu sekarang jawab lagi. Jikalau ada yang sudah bahagia, maka jawab berikutnya. Siap-siap ya. Anda itu bahagianya ketika apa? Dan Allah memang belum bahagia, membuat Anda bahagia. Coba. Jikalau belum, apa yang membuat Anda bahagia kalau begitu? Kalau iya Anda merasakan bahagia, apa yang membuat Anda bahagia itu? Bahagianya apakah? Surprise dari pasangan. Bahagia dikarenakan anak terus apapun itu. Ya, tersendat-sendat suaranya ya, Masya Allah. Coba saya cek lagi. Apakah suara saya jelas saat ini? Jelas Ustaz. Aman ya, Masya Allah. Aman. Baik, Bu Hanifah, ketika merasa dekat dengan Allah bahagianya. Bahagia kalau hati tenang, tanpa ada masalah. Ih, luar biasa, Masya Allah. Terus siapa lagi nih? Yang jawab ketika saya dipercaya untuk menghandle sesuatu yang besar. Yes. Ya, kalau kata Spider-Man bilang, with the great power come great responsibility. Ya, Masya Allah.
Seorang yang besar, maka akan diamanahi sesuatu yang besar juga ya. Masya Allah, bahagia itu tenang. Ya Bu Aci. Bahagia karena sudah mampu menerima ketetapan Allah. Ih, keren banget ya Allah. Ini saya berada bersama orang-orang luar biasa. Ya, bahagia bisa terus belajar ketika dekat dengan Allah, bisa berbuat baik, mensyukuri apa yang diberikan. Bahagia bisa me time. Luar biasa ini guru-guru saya semua nih, Masya Allah. Ya, yang membuat Anda bahagia luar biasa semuanya, ayah bunda. Ya, namun banyak di antara kita yang ternyata memiliki salah kaprah di dalam meraih kebahagiaan. Nah, saya mendapatkan survei dari Personal Growth yang menyatakan bahwa rata-rata aspek kebahagiaan manusia itu ternyata ditentukan oleh yang ini nih, memiliki rumah. Oh, ini ternyata aspek kebahagiaan terbesar dari manusia, ya, memiliki rumah. Yang seringkali kalaulah sudah punya rumah, betapa bahagianya hidup ini. Gak perlu gak perlu gangguin lagi orang tua, mertua, ya. Gak dapet pertanyaan-pertanyaan yang selalu merongrong perjalanan rumah tangga gitu ya. Kenapa? Karena punya rumah. Kemudian juga 80% diantaranya menjawab kebahagiaan itu ketika mereka memiliki kekayaan finansial. Dan sisanya 66%, kebanyakan mereka bahagia ketika mendapatkan prestasi akademik, profesionalisme, karir, job, dan lain sebagainya. Saya tidak mengatakan jangan bahagia pada bagian itu. Saya tidak mengatakan seperti itu. Sungguh manusia, Allah berikan rasa bahagia itu supaya bisa menikmati rasa-rasa yang ada. Namun tentu saja Allah bukan sekedar menitipkan rasa bahagia, bukan sekedar menitipkan ketawa, tapi ada kalanya menitipkan rasa sedih juga. Nah, ayah bunda semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, saya tidak mengatakan itu salah. Namun banyak di antara kita yang salah kaprah di dalam memahami kebahagiaan. Bahagia karena punya rumah, bahagia karena punya kerja, bahagia tatkala punya kekayaan finansial. Sehingga tahun-tahun kemarin menjadi tahun-tahun menentukan bahwa banyak orang yang ternyata bahagianya itu salah kaprah. Yang ketika hadir pandemi, akhirnya banyak yang bercerai di antara mereka. Kenapa? Karena bahagianya salah. Ya, oleh karena itu, di pertemuan yang sejenak ini di malam hari ini, kita akan mencoba untuk menggali kebahagiaan yang hakiki yang telah Allah fasilitasi untuk kita. Itu sebetulnya apa sih dan bagaimana yang seringkali kita lupa bahwa itu adalah merupakan simbol-simbol yang akan menghadirkan kebahagiaan untuk kita semuanya. Ayah bunda di sini tadi jawabannya udah keren-keren. Insya Allah kita akan bikin puzzle-puzzlenya, kita akan rapikan ya jawaban yang keren tadi menjadi suatu jawaban penting yang Allah hadirkan untuk kita semuanya. Ya, Insya Allah kita lihat bareng-bareng ya jawabannya apa. Ini dia. Semuanya inginkan bahagia. Dan ayah bunda tahu nggak? Ya, Allah Subhanahu wa taala setiap hari tidak kurang dari menuju bahagia. Iya, kalau bisa atau boleh open mic kalau boleh ya, tapi close lagi mic. Jangan buka terus ya. Suaranya putus-putus lagi, Masya Allah ya. Baik, sambil saya cek juga ya. Ini suaranya sudah oke ke ya. Kurang jelas. Sudah Ustaz, sudah aman Oke. Ustaz. Ya, ini kurang jelasnya merata semuanya atau beberapa saja. Boleh jadi kurang jelas itu mungkin karena device-nya di sana kurang sinyal atau memang perlu ini ya, perlu tambahan headset insya Allah ya.
Masya Allah kurang bahagia karena suaranya putus-putus. Semoga ya. Semoga nggak putus-putus lagi. Ya, Masya Allah. Ada translator. Oke. Silakan, silakan. Baiklah, ayah bunda semuanya. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita semuanya tidak kurang 5 kali sehari untuk kita selalu menuju kebahagiaan. Coba bunyi kalimat menuju kebahagiaan ajakan Allah itu bunyinya seperti apa? Tahu? Hayya 'alas shalah. Saya Khairul Falah. Hayya 'alas Hayya shalah. ala Saya sholat. Khairul Hayya Falah. ala sholat atau hayya alal falah? Nih. Hayya 'alas shalah, Saya hayya 'alal falah. Baik. Nah, Mantap. betul. Oke, ini dikit-dikit ya, insya Allah. Bunyinya tiada lain adalah hayya alal falah. Marilah menuju kebahagiaan. Ayah bunda semuanya. Ternyata setiap hari 5 kali dalam sehari Allah menghadiahi kepada kita fasilitas yang luar biasa untuk kita membahagiaan itu. Yang kalau ayah bunda menjawab bahagia dekat dengan Allah, bahagia disebut ilmu, bahagia bisa bahagia ini dan itu. Dan bahagia-bahagia itu masih puzzle. Ternyata ada sesuatu yang paling membahagiakan ketika kan Allah tahu kita ini pendosa. Allah tahu kita ini lupa. Allah tahu kita ini sering lalai. Allah tahu setiap saat, setiap waktu, setiap menit, setiap kehidupannya adalah kehidupan yang Allah nggak ridho. Boleh jadi kakinya kata di tempat yang Allah nggak suka. Boleh jadi tangannya disentuhkan kepada tempat-tempat yang Allah tidak senang itu semuanya. Namun tahu Allah kita ini pendosa. Tahu Allah kita ini adalah lupa. Tapi Allah tidak pernah melupakan kita. Buktinya apa? Allah hadirkan dalam setiap waktu itu masa-masa untuk kita menggugurkan dosa-dosa kita. Masa-masa untuk kita menghapuskan dosa-dosa kita kembali. Di waktu subuh sampai di siang kita berbuat dosa. Allah panggil kita hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju kebahagiaan. Hambaku aku tahu. Seolah Allah berbicara, hambaku aku tahu. Engkau adalah pelupa. Engkau pendosa. Maka yuk segera menghadapku untuk menuju kebahagiaan kepadaku. Aku gugurkan kembali dosa-dosamu. Kemudian selesai sholat. Akhirnya kita berbuat lagi dosa sama Allah. Di asarnya Allah panggil lagi kita semuanya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hamba balik lagi kepadaku, hamba balik lagi kepadaku. Itu sebelum selanjutnya di waktu maghrib, di waktu isya, kembali lagi kita berjumpa dengan waktu subuh. Kenapa? Karena rahmatnya Allah jauh mengalahkan murkanya Allah kepada kita semuanya, ayah bunda semua. Masya Allah, putus-putus kembali ya. Coba saya stop share screen. Suaranya masih putus-putus kah? Masih kecil ya? Udah lancar, Ustaz. Suaranya masih kecil. Lancar, Ustaz. Lancar kembali. Masya Allah. Tadi saya sudah sampai mana ya? Masya Allah. Ya, sekali lagi ya, semuanya Allah yang tahu tentang kondisi kita. Kita yang pelupa, kita yang banyak dosa. Maka Allah menganugerahkan kalimat yang keluar dalam hadis kursi. Ihmati taubi. Sesungguhnya rahmatku kata Allah, jalankan murka kepadamu. Allah memikirkan, nggak mau memandang setiap dosa-dosa kita dan apa-apa yang kembali kepada saking sayangnya Allah, saking tangannya Allah pada kita semuanya. Makanya Allah memanggil selalu, hayya 'alal falah. Mari menuju kebahagiaan. Mari menuju keberuntungan. Mari menuju kesuksesan. Mari menuju kemenangan. Itulah arti-arti dari hayya 'alal falah. Mula Allah menyebutkan dalam Quran surah Al-Mu'min, qad aflahal mu'minun. Sungguh menang, sungguh
bahagia, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Aflah ini pecahan kata dari falah tadi. Yang paling beruntung itu di antara orang yang beriman siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu yang ketika mereka salatnya senantiasa dalam keadaan khusyuk, di dalam keadaan sepenuh rasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya, putus-putus lagi kah suaranya? Oke, tidak stabil, Masya Allah. Semoga Allah anugerahkan kemudahan untuk kita semuanya ya. Semoga bisa lancar, ya. Apakah kalau pakai SIM? Cek. Tes. Baik, tes. Apakah suaranya aman nih? Aman sekarang Ustaz. Ya, coba pakai headset nih. Aman ya, Masya Allah. Mudah-mudahan aman terus ya. Masya Allah. Baiklah ya Bunda semuanya. Ini adalah ayat yang Allah anugerahkan untuk kita. Dan ciri khas orang yang menang, orang yang beruntung itu tiada lain adalah yang ketika sholatnya mereka khusyuk. Yang ketika sholat mereka menemukan rasa. Nah, tema pada malam ini menemukan rasa dalam sholat. Kenapa nggak dikatakan khusyuk dalam sholat? Karena seringkali ketika kita mendengar kata khusyuk, kira-kira khusyuk itu mudah atau susah? Ya, banyak di antara kita yang tersimpan dalam pikirannya itu ketika mendengar khusyuk sulit ya Allah, sulit. Tapi ketika saya mengungkapkan bagaimana kalau kita menghadirkan rasa dalam sholat, ada kalanya ketika menghadirkan rasa, seolah-olah itu lebih mudah dibandingkan khusyuk itu sendiri. Nah, menemukan rasa ini bagian kecil dari khusyuk yang akan kita berproses untuk mendapatkan. Oleh karena itu, menemukan rasa terlebih dahulu, insya Allah. Ya, ya kalau di saya ini suaranya masih ada. Apakah di ayah bunda juga suaranya aman ya? Aman dan Masar aman. Baiklah. Ya, ayah bunda semuanya. Sebelum kita melanjutkan perjalanan kita, saya menginginkan ayah bunda semuanya sekarang mempersiapkan catatannya. Nah, inilah yang saya butuhkan dari ayah bunda saat ini. Persiapkan catatannya untuk bisa menjawab hal-hal berikut ini. Dikarenakan untuk kita bisa menggapai sholat sepenuh rasa, kita harus tahu terlebih dahulu. Kita menakar kualitas sholat kita seperti apa sih? Gitu. Ya, siap semuanya? Kalau sudah siap, coba balas di kolom chat dong. Ya, siap ya? Kita akan mencoba untuk menakar sejauh mana kita menghadirkan sholat yang berkualitas dalam perjalanan hidup kita. Insya Allah. Ya, siap ya? Masya Allah. Baiklah kalau sudah siap, semoga semuanya juga yang tidak open cam bisa sama-sama mempersiapkan diri dengan catatannya ya. Insya Allah. Ada 9 pertanyaan yang sudah saya siapkan. Ayah bunda, cukup menjawab secara spontan, jujur apa adanya. Apa yang Anda pikirkan dalam hati dan pikiran pertama kali, itulah yang langsung dituangkan dalam jawaban. Ya, nanti akan ada pilihan ganda A, B, C. Yang pertama kali itu menurut Anda itu gue banget, maka tulis aja, nggak apa-apa. Ini sekedar simulasi aja, ya. Simulasi apa adanya aja. Insya Allah di menemukan rasa kajian atau kelas menemukan rasa, kita belak-belakan aja, ngaku-ngakuan aja nggak apa-apa sama Allah ya, ngaku-ngakuan aja sama Allah. Kenapa? Karena ngaku itu adalah wasilah Allah semakin cinta dan menghidayahi kita. Kalau ada orang salah tapi nggak ngaku, kita mau maafin nggak? Mungkin kita malas maafin ya. Tapi kalau ada orang yang ketahuan salah tapi dia ngaku, salah, maafin aku ya, pasti dimaafin. Kenapa?
Karena udah ngaku. Insya Allah ya. Baiklah, siap-siap dengan catatannya, siap-siap ada 9 pertanyaan di sini. Oke, nih pertanyaan pertama. Langsung saya bacakan dan langsung teman-teman jawab ya. Ayah bunda jawab. Pertanyaan pertama, menghadirkan sholat sepenuh rasa itu A. Mudah, B. Susah, C. Relatif, kadang mudah, kadang susah. Langsung tulis aja nomor 1 B misalkan, atau nomor 1 A. Di catatan sendiri, bukan di kolom chat. Di kolom, jangan di kolom chat ya. Di catatan sendiri, makanya saya inginkan punya catatan sendiri, atau di handphonenya boleh, di message-nya ya, di WhatsApp-nya boleh. Nomor 1 sudah ya. Sekarang nomor 2, langsung aja jawabannya A, B, C ya. Anda sholat selalu di awal waktu? A. Ya. B. Jarang. C. Sering berusaha untuk itu. Ya. A. Iya. Di awal waktu. B. Jarang. Jarang di awal waktu. C. Sering berusaha untuk itu. Jadi pengen di awal waktu tapi kayaknya susah banget gitu. Oke ya. Itu nomor 2. Sekarang lanjut. Nomor 3. Seberapa baik kehadiran hati Anda di dalam salat Anda? A. Tidak baik. B. Lumayan baik. C. Baik sekali. Silakan. Seberapa baik kehadiran hati Anda ketika sholat? A. Tidak baik. Lumayan baik. C. Baik sekali. Sudah semuanya ya? Kita lanjutkan ke pertanyaan keempat sekarang. Nih keempat. Yang keempat. Seberapa sering Anda merasakan keagungannya ketika sholat? Keagungan Allah ketika sholat. A. Sering merasakan keagungannya. B. Lupa. C. Kadang-kadang. Kadang-kadang ngerasain keagungan Allah, kadang-kadang enggak. Nah, silakan. Anda termasuk yang mana? Jujur aja nggak apa-apa. A. Sering, A. Lalai, atau nggak pernah. Kadang. Ya. Nomor 5. Apakah Anda memahami bacaan sholat Anda? Langsung jawab. A. Sebagian kecil, sebagian besar. C. Saya tidak paham. Maksud sebagian kecil, sebagian. B. Sebagian besarnya saya paham bacaan sholat saya. C. Saya bahkan tidak paham sama sekali. Itu nomor 5. Sekarang nomor 6. Apakah Anda memahami dan memaknai gerakan sholat Anda? A. Saya tidak paham. B. Lumayan, ada saya paham nih. C. Iya, saya memahami setiap gerakan. Anda yang mana nih? Silakan ya, jawab tuh. Selanjutnya, langsung ya ke nomor 7. Nomor 7, sebahagia apa perasaan Anda ketika sholat? A. Sangat bahagia. B. Kurang bahagia. C. Tidak bahagia. Langsung jawab ya. Langsung ke-8 ya. Yang ke-8 adalah, sesering apa Anda merasakan kenikmatan dalam A. Kadang-kadang aja, kadang ngerasa nikmat, kadang. B. Sangat sering, nikmat banget. C. Sulit atau susah menikmatinya. Nah, yang 8 silakan cari tahu nih apa nih. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mendapat kedamaian, ketenangan dalam A. Tidak, kadang-kadang. C. Saya merasakan ketenangan. Silakan ya untuk jawab. Semua sudah jawab? Nah, kalau sudah tadi ada A, ada jawaban B, ada jawaban C. Sekarang ayah bunda semua hitung baik-baik. Ini skornya, lihat, hitung. Jadi pertanyaannya, pertanyaan 1 sampai 9, nomor
pertanyaannya. Jawaban A, ada jawaban B, jawaban C. Nah, di an 1 yang jawab A, maka nilai 5. Yang jawab B, nilainya 3. Yang jawab C, nilainya 1. Begitu pula pertanyaan 2, yang jawab A, 5, B, 1. Ya, pertanyaan ketiga yang jawab A, cuman 1, B, 3, C-nya 5. Silakan sesuaikan dengan jawaban ini. Saya jawab 1, 2, 3, 4, 9. Ini apa ya? A, B, atau C? Oke. Ada yang ketinggalan ya? Masya Allah. Nggak apa-apa ya. Insya Allah kita lihat terlebih dahulu hasilnya seperti apa. Oke. Nah, ketika ayah bunda sudah menentukan setiap jawaban ini, katakanlah jawabannya A semua. Di sini saya jumlahkan 5 tambah 5 tambah 1 tambah 5 misalkan ya. Tapi kan jawaban ayah bunda beda-beda. Ada yang A, ada yang C, ada yang B. Maka dijumlahkan semuanya nanti dari 1 sampai 9. Jumlahnya berapa? Ya, sudah dijumlahkan? Coba saya sambil pengen ngecek juga nih dari teman-teman semuanya yang sudah menjumlahkan. Anda mendapatkan berapa jumlah semuanya, skornya? Yuk, yang sudah menjumlahkan. Sudah, Masya Allah, 20, 33, oke. 7, ini kayak pahala sholat ya, 27, Insya Allah, sholat jamaah. Bingung menjumlah, Masya Allah, mungkin tadi nggak apa-apa. 35, Masya Allah, 38, baik. Terima kasih yang sudah menjawab, ayah bunda semuanya. 25 jujur, yes. Kita butuh kejujuran, nggak apa-apa ya. Ini mah bukan tes buat masuk perguruan tinggi, bukan. Ini mah ya. Insya Allah semakin jujur, justru semakin Allah mudahkan pemahaman kita. Insya Allah. Nggak apa-apa, apa adanya aja. Ya, 19 ya, nggak apa-apa, insya Allah. Oke, kita akan lihat. Ini kita menakar sejauh mana kita memiliki rasa-rasa di dalam sholat-sholat kita. Ya, kita lihat selanjutnya, ayah bunda semua. Nah, ini dia. Ketika kita memiliki nilai di bawah 20, maka kita masih kurang menemukan rasa dalam sholat kita. Perlu terapi di dalam sholat-sholat kita. Insya Allah. Selanjutnya kalau ada yang dijawab 20 sampai 35, ini cukup menemukan rasa dalam sholat. Nah, yang diperlukan adalah pemantapan untuk senantiasa memaksimalkan kembali rasa-rasa dalam sholat. Kemudian yang ketiga, yang jawabannya skor 35 sampai 45, maka ini selamat, Anda sudah baik dan memperoleh rasa di dalam sholat. Apa yang mesti Anda lakukan? Anda mesti menjaganya baik-baik dan memantapkan kembali. Insya Allah ya. Tapi sekali lagi, ada kalanya kita berada saat ini pada kondisi skor 20, mungkin minggu depan kita ada pada kondisi skor 45. Atau sebaliknya, yazidu wa yanqus. Ada kalanya kita berada pada skor tertinggi 45, tapi besok kita berada pada skor nomor 15 mungkin. Wallahu a'lam. Tapi itu yang menunjukkan bahwa penting untuk kita mampu menghadirkan kajian-kajian, pelatihan-pelatihan untuk menggugah diri kita. Bagaimana memantapkan perjalanan-perjalanan spiritual kita khususnya dalam sholat. Karena ini adalah fasilitas yang Allah berikan untuk kita mampu menghadirkan kebahagiaan dalam hidup kita. Insya Allah. Baiklah, ayah bunda semuanya penting sholat untuk kita semuanya, ayah bunda. Seberapa pentingnya? Ada kalanya ketika membahas tentang training menemukan rasa dalam sholat, ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat. Ngapain sih ikutan training menemukan rasa dalam sholat segala? Ngapain sih belajar khusyuk segala?
Toh, sholat itu adalah yang amal-amalan yang sudah kita lakukan berpuluh-puluh tahun lamanya. Ada yang mungkin merasa kayak gitu saat ini di antara kita. Tahu nggak ayah bunda semuanya? Itulah problem kita. Itulah tantangan kita. Dikarenakan kita merasa bahwa sholat adalah amal-amalan yang sering dan senantiasa menjadi rutinitas kehidupan kita. Dalam satu hari tidak terlewati 5 pertemuan kita sholat, sehingga kita menganggap itu biasa. Ngapain mesti dipelajari lagi? Justru itulah saking seringnya kita melakukan itu, sehingga rasa-rasanya mulai hilang. Rasa-rasanya mulai bebal. Hati kita mulai terasa keras. Pikiran kita mulai gelayuti dengan duniawi kita. Allahu Akbarnya udah nggak pernah membesarkan asma Allah. Bahkan Allahu Akbarnya sesaat itu, sedetik itu juga kita senantiasa memikirkan kehidupan duniawi kita. Nah, saking seringnya menjadi terbiasa. Ayah bunda semuanya, saya yakin sekali ayah bunda semuanya sudah hafal surat Al-Fatihah. Sejauh mana Anda memahami dan merasai surat Al-Fatihah itu? Boleh dari saking hafalnya, istilah orang Jawa Barat hafal cangkem ya Telia ya. Istilah orang Jawa Barat menghafal cangkem. Jadi dilahirkan itu sudah hafal Al-Fatihah itu. Saking diulangnya berkali-kali di masjid diulang-ulang, ketika menjadi makmum mendengar berulang-ulang itu hafal sekali. Tapi nggak pakai rasa, tapi nggak tahu apa yang dibaca, sehingga ya wajar hatinya makin keras, makin bebal. Urusan-urusan duniawinya semakin menelayuti dalam pikiran-pikirannya. Nah ini, kenapa sih kita harus belajar menemukan rasa dalam sholat? Karena kita terlalu terlenakan dengan kehidupan-kehidupan kita, dan kita tidak mempelajari apa makna terbaik fasilitas dari Allah, yaitu sholat untuk kita. Hayya ala sholat, hayya ala falah. Kemudian juga ayah bunda semuanya, yuk, siapa yang ingin untuk Allah fasilitasi hadir ke tanah sucinya? Cung, katakan saya. Masya Allah. Buat Hamzah, amin. Bu Ita, amin. Bu Dwi, Pak Agus, Mutia, semuanya, Masya Allah, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semoga semuanya bareng-bareng, family kita, keluarga kita semuanya bisa mengecupkan kening kita di tanah sucinya. Bareng-bareng kita ya. Masya Allah, semoga sekeluarga ya, kita semuanya bisa berangkat ke tanah sucinya. Amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah, ajakin saya ya. Ajakin. Nah ya bunda semuanya, tahu nggak? Ada orang yang dia berhasrat sekali, bahkan di dalam setiap doanya, di dalam setiap sholatnya, nggak pernah kelewatin. Minta sama Allah, ya aku pengen ke tanah suci-Mu, ya Allah. Berdoa dalam keadaan terberasa, rasanya itu dekat Allah sama Allah. Di dalam sholatnya, hatinya itu lagi ngobrol sama Allah, ya Allah pengen saya mengumrohkan, ya Allah ya pengen umroh sama pasangan saya, ya Allah. Itu Allah ijabah doanya. Tidak ada yang tidak mungkin. Mudah sekali bagi Allah, bisa merubah siang dengan siang, mengganti dengan begitu, lalu memberangkatkan orang dari Bali, dari manapun di Indonesia menuju sucinya. Itu sangat mudah sekali bagi Allah. Dan Masya Allah, itulah yang ya pernah hamba rasakan di dalam perjalanan spiritual, bersa'i untuk bisa berumroh gitu ya, beramal untuk bisa berumroh, kemudian ikhtiarnya tiada lain untuk bisa berumroh, bahkan setiap ada perlombaan yang hadiahnya umroh, saya ikutin tuh, saking pengen umrohnya. Tapi luar biasanya ceritanya adalah ketika saya dulu ikutan lomba hadiahnya umroh, panitia ngalingin saya. Mohon maaf Pak, usia Bapak berapa katanya? Waktu itu saya masih muda banget, 30-an. 30 Pak. Mohon maaf di sini yang boleh ikutan lomba minimalnya 40 kata dia. Kok gitu Pak? Kemarin persyaratannya ya sekarang ada.
Ya kalau dalam hati, "Ih, nyebelin banget ya." Tapi saya terima waktu itu. Oh ya udah Pak, nggak apa-apa, saya nggak ikut aja, saya nonton aja. Waktu itu ada kawan-kawan saya yang ikut juga. Ternyata 2 orang dari kawan saya, ternyata juara dan dapat hadiah umroh bulan April berangkat. Saya waktu itu ikut bahagia aja sama teman-teman saya. Kemudian pinjem piala mereka, pinjem penghargaan mereka. Kemudian saya dipoto seolah-olah saya yang menang waktu itu. Tahu nggak ayah bunda semuanya, keajaibannya apa? Yang saya sudah sa'i, sudah ikhtiar, tiba-tiba ketika pegang piala teman saya itu, ada yang nelpon. Assalamualaikum Kang Kadar. Lagi di mana? Saya lagi di Bogor, Bu. Ya, dari Bandung ke Bogor sengaja ikutan lomba yang nggak jadi itu. Lagi di Bogor, Bu. April kosong nggak? Ya belum ada. Ini kan baru Februari, Bu. Ngapain April? Bisa nggak bimbing umroh? Langsung gitu, Masya Allah. Belum pernah umroh, harus bimbing umroh. Dan itu berangkat teman saya April, dan saya ditawari April. Berarti pemenangnya itu sesungguhnya siapa gitu kalau harus menang ya. Tapi inilah karunia dari Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayah bunda semuanya, ternyata perasaan seorang yang baru pertama kali melihat Ka'bah itu dari kejauhan air matanya sudah bercucuran. Hatinya itu sudah bergetar. Dirinya itu sudah labbaik Allahumma labbaik. Udah terasa sekali rasanya. Bahkan setelah tawaf, sa'i, tahallul itu, setelah selesai rukun umrohnya, itu banyak ibu-ibu yang waktu itu kemudian izin. Ustaz, mohon izin ya. Kenapa Bu? Saya pengen itikaf aja, pengen terus. Katanya nggak mau pulang ke hotel. Oh ya silahkan Bu. Tapi jangan lupa makan ya. Jangan lupa sarapan, jangan lupa makan siang, jangan lupa makan malam udah disediain di hotel. Ya jangan lupa jaga kesehatannya. Iya Ustaz. Itu itikaf seharian penuh. Pas ketemu sama ibu-ibu, sama bapak-bapaknya udah istilahnya bintitan. Apa itu bintitan ya bahasa Indonesianya? Matanya sudah bekas nangis gitu. Betul-betul dekat sama Allah. Ya, matanya sudah sembab. Ya, sembab matanya. Ketika temu itu sembab. Hari kedua begitu juga. Matanya masih merah, masih sembab juga. Hari ketiga mulai reda sembabnya. Mulai reda sembabnya. Sudah mulai sebanding antara hotel dengan Masjidil Haram. Hari keempat sama, sudah mulai sebanding antara hotel dan Masjidil Haram. Hari kelima sudah mulai banyak di hotel. Hari keenam sudah mulai banyak di pasar. Hari ketujuh itu kopernya udah penuh dengan belanjaan. Kenapa dibalik itu semuanya ya Bunda? Ternyata semakin sering kita ketemu dengan Baitullah, bukan semakin kita menunjukkan rasanya kita. Hari pertama mengagumkan. Hari-hari berikutnya sudah mulai terasa berbeda. Boleh jadi ada di antara kita yang sudah pulang pergi umroh. Bahkan setahun bisa dikatakan 12 kali setiap bulan pergi umroh. Dulu pertama kali ketemu Ka'bah, betul-betul ngerasain, terkagum-kagum kita berjumpa dengan Ka'bah. Lalu umroh-umroh berikutnya apa yang terjadi? Rasanya biasa aja. Semakin sering, semakin biasa. Hatinya semakin keras dan bebal. Oleh karena itu penting untuk kita bisa menghadirkan perasaan pertama kali walaupun ini yang ke-20 kali. Seolah-olah ini yang pertama kali walaupun ini yang ke-100 kalinya berjumpa dengan Ka'bah. Itulah umroh yang spesial. Insya Allah. Ya, oleh karena itu ayah bunda semuanya, kenapa malam hari ini kita membahas menemukan rasa dalam sholat? Karena banyak di antara kita yang ngerasa itu adalah ibadah rutin yang seringkali sudah kita lakukan. Kenapa harus dipelajari lagi? Kenapa harus digali lagi? Kenapa harus di ini dan itu lagi? Kenapa mesti ada trainingnya? Kenapa? Dikarenakan Rasulullah SAW pernah mengungkapkan dalam kalimatnya,
Sesungguhnya yang pertama kali diangkat dari umatku adalah rasa khusyuk dalam sholat. Sehingga engkau tidak akan pernah menemukan nanti di akhir zaman orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ini kalimat dari baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar. Rasulullah mengungkapkan kalimat ini untuk memberikan peringatan untuk kita. Bukan mengancam, memperingati kita bahwa umatku, jangan sampai engkau termasuk dari hamba-hamba Allah, dari umat-umatku, yang mereka tahu dirinya sholat, tapi mereka merasa sulit untuk khusyuk sholat. Bahwa ternyata ilmu yang pertama kali, rasa yang pertama kali dicabut itu adalah rasa khusyuk dalam sholat. Sehingga kita tidak akan pernah menemukan orang-orang yang khusyuk, memiliki rasa di dalam sholat. Makanya, kajian ini penting. Menemukan rasa dalam sholat, menjadikan seorang hamba sebenar-benar umatnya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seseorang yang dikatakan dia umatnya Rasulullah, tapi dia tidak belajar untuk berproses meningkatkan kualitas ibadah-ibadahnya. Ya, sahabat semuanya. Ini dia. Betapa pentingnya kita menemukan rasa dalam sholat, belajar, atau bahkan training menemukan rasa dalam sholat. Nah, ayah bunda, beberapa hal yang menjadikan kita mempelajari menemukan rasa dalam sholat. Kenapa? Kenapa harus sholat? Yang pertama, dikarenakan sholat adalah sesuatu yang pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil hisab. Tolak ukur baik atau tidaknya amal yang lain itu tergantung sholat. Kalau sholatnya baik, maka amal-amalnya dihitung baik. Kalau sholatnya nol, maka amalnya sebanyak apapun, sebagus apapun, sekeren apapun, itu dihitungnya nol. Inilah pentingnya sholat. Ya, sholat amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain diungkapkan, Rasul amril Islam wa umutuh sholat, bahwa inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya atau penopangnya adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Ayah bunda semuanya, kalaulah kita, misalkan, di suara saya masih jelas kan? Atau terputus-putus ya? Kalaulah kita, misalkan, memasuki sebuah gedung, tiangnya itu tidak ada tiang sama sekali. Gedungnya indah sekali, instagramable lah. Tapi nggak ada tiang-tiangnya. Kira-kira kita mau nggak masuk ke gedung itu? Mau nggak masuk ke gedung yang dia nggak memiliki tiang-tiang yang kokoh? Memang gedungnya indah, tapi tiang-tiangnya nggak ada. Kira-kira mau nggak? Saya yakin ayah bunda semuanya tidak mau. Ya, karena takut rubuh. Ya, tidak nyaman. Merasa tidak aman. Baiklah, ini suaranya mengecil ya. Memang nampak di sini agak kecil juga nampak ya. Ini mudah-mudahan bisa sampai ya. Ya, kalaulah kita memasuki ruangan seperti itu, kita takut tidak aman, tidak nyaman. Merasa inginnya menghindari tempat itu. Nah, kalaulah kita meninggalkan sholat, sama kehidupan kita juga. Seolah-olah itu tidak ada tiang-tiangnya. Tidak ada yang akan menopangnya. Ini pentingnya sholat-sholat kita, insya Allah. Baiklah. Sebentar, saya stop share screen-nya terlebih dahulu. Iya, cek, tes. Tampaknya memang harus di reset, di restart. Tadi lupa belum restart. Oke ya. Insyaallah, Masya Allah, terima kasih yang masih standby. Baik, kita lanjutkan. Betapa pentingnya sholat-sholat di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu semuanya, ayah bunda, bahwa sholat itu adalah rukun Islam. Ya.
Dia Islam ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun dengan 5 perkara, dan perkara keduanya adalah iqamis shalah, yaitu mendirikan sholat. Insya Allah ya, penting sekali karena termasuk rukun Islam. Baiklah, ayah bunda semuanya, pagi itu saya ngajak ayah bunda semuanya yang hadir di ruangan ini, mari dari mulai sekarang kita sholat, bukan sholat yang sepenuh raga saja, tapi sholatlah dengan sholat yang sepenuh rasa. Kita sama-sama menghadap alam semesta. Sholat yang kita hadir sepenuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan penatap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita. Hatinya semakin terkoneksi dengan Allah, maka Allah semakin menatap cinta kepada hamba-hambanya. Kalau saya bertanya kepada yang bunda semuanya, mau enggak setiap urusan-urusannya urusin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya yakin semuanya pasti mau. Pengen banget setiap urusan saya urusin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana supaya setiap urusan kita diurusin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tiada lain adalah dengan mendirikan sholat sepenuh rasa kita, bukan sholat sepenuh raga kita. Allah setiap saat hadir untuk kita. Bahkan Allah kita kembali kepadanya. Bahkan dalam kisah yang lain, dalam satu hari tidak kurang 70 malaikat yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, apakah ini waktunya aku cabut nyawa orang ini? Allah kemudian menjawab, jangan dulu, aku menunggu dia kembali kepada. Kemudian waktu yang lain tidak lama muncul lagi malaikat yang lain yang bertanya, ya Allah, apakah ini waktunya aku cabut nyawanya? Jangan dulu, aku menunggunya untuk bisa menghadirkan diri kepada. Setelah aku beri kesempatan untuk berhati-hati berkali-kali untuk kita semuanya. Pernahkah kita menyadari kalau kita tidur, boleh jadi tidur itu adalah tidur yang tidak akan bangun kembali. Namun ternyata Allah masih menghidupkan kita semuanya. Allah masih mendengarkan dan menjaga kita. Allah masih memberikan sesuatu kepada kita. Pasti ya Allah, padahal lupa sama Engkau ya Allah. Sedikit Allah tidak pernah lupa sama kita. Allah memberikan kesempatan berkali-kali peluang untuk kita untuk mampu. Yang paling utama adalah menghadirkan sholat sepenuh rasa kita. Ayo bunda semuanya, cung di sini, siapa yang tahu terakhir kali perjalanan hidupnya kira-kira? Mohon maaf nih pertanyaannya. Masih putus-putus juga ya suaranya, Masya Allah. Ya, ayah bunda semuanya, saya pengen bertanya, cung, siapa di sini yang tahu akhir-akhir atau masa-masa wafat kehidupannya? Ada yang tahu nggak? Oke, kira kapan akhir perjalanan masa kehidupan kita? Nggak ada yang tahu ya? Kita tidak tahu kapan. Apalagi semuanya. Ternyata kita semuanya mati. Itu buat antara sholat. Ya, jarang sekali orang meninggal dalam keadaan sholat. Namun yang pasti adalah kita akan mati di waktu-waktu antara sholat-sholat kita. Sehingga kalau yang di Aceh, yang di Bali, yang dimanapun kita berada, ketika ada seorang saudara kita sakit, ya, kapan meninggalnya? Dia meninggal setelah asar. Kapan meninggalnya? Dia meninggal sebelum Isya. Kapan meninggalnya? Dia meninggal pas waktu subuh. Kapan meninggalnya? Dia meninggal sebelum zuhur.
Kenapa ungkapannya dengan waktu sholat? Karena sesungguhnya ayah bunda semuanya kita hidup untuk sholat, bukan hidup untuk kerja, bukan. Kita itu hidup untuk sholat. Sehingga wajar kalau memang kita dikenal waktu meninggal kita adalah di antara alat sholat itu. Dan kalaulah memang kita hidup untuk sholat, semestinya sholat menjadi yang paling pertama, yang paling utama kita lakukan di antara yang lain-lainnya. Inilah sholat sepenuh rasa, bukan hanya sepenuh raga. Oleh karena itu, ayah bunda semuanya saya ngajakin kita semuanya untuk menghadirkan ini. Ya, menghadirkan sholat sepenuh rasa. Nah, di dalam sholat sepenuh rasa itu ada rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Ingat, semakin kita memahami, semakin kita akan menghadirkan nikmat dalam sholat. Ingat, bukan cuma tahu tapi paham. Karena pemahaman adalah kunci kenikmatan yang akan Allah berikan semuanya. Nah, kalau di kelas MRS menemukan rasa dalam sholat, kita akan belajar tentang syarat-syaratnya, tentang rukun-rukunnya. Tapi saat ini di sini kita tidak akan memperdalam terlalu dalam karena waktu yang terbatas. Cukup beberapa bagian pentingnya saja. Ya. Dalam sholat itu ada 3 rukun yang penting, yang berharga. 3 rukun sholat. Nah, apa saja 3 rukun itu? Yang pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li. Nah, kualitas sholat kita tergantung dari 3 rukun sholat ini. Ya, selain syaratnya tadi ya, 3 rukun sholat. Apa itu qalbi? Qalbi itu adalah conditioning hati kita. Kemudian apa itu qauli? Qauli itu apa yang kita baca, apa yang kita lisan dan ucapkan. Apa itu fi'li? Bagaimana gerakan-gerakan dalam sholat kita betul-betul kita pahami, kita maknai dengan sebaik-baiknya. Insya Allah ya, kalau kita mempelajari dan memaknai 3 rukun ini akan menjadi penguatan kita untuk bisa menghadirkan sholat terbaik kita. Oke, kenapa sih rukun qauli yang pertama? Ayah bunda semuanya, seperti layaknya niat. Ya, niat itu adanya di dalam hati. Walaupun niat itu juga diperbolehkan untuk dilisankan. Nah, niat itu seperti layaknya alamat. Kalau kita pergi keluar rumah pengen mencapai suatu tempat tertentu, tapi nggak ada alamatnya, kira-kira sampai nggak akan sampai. Ya. Tapi kalau kita pergi keluar rumah, alamatnya ada, insya Allah akan sampai. Begitu pula dengan hati kita. Hati kita itu, kalaulah memang terkoneksi baik dengan Allah, maka apa yang kita lakukan itu sampai kepada Allah dan Allah menatap sepenuh cinta kepada kita. Sebaliknya, ya kalaulah memang hati kita itu tidak menghadirkan Allah, atau bahkan lebih daripada itu, ada kotoran dalam hati kita, maka itulah yang akan menghalangi nikmatnya kita menemukan rasa dalam sholat. Ya, itu yang pertama. Tadi tak komen. Ada satu slide yang terdapat. Ya, suara saya masih terdengar baik, benar semua. Suaranya kresek-kresek. Apakah memang seperti itu? Sambil saya cek lagi kembali. Aman ya? Alhamdulillah. Putus-putus lagi. Ada yang aman, ada yang putus-putus ya. Ya, cek. Putus-putus lagi. Aman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya sambil kita lanjutkan ya, insya Allah.
Apa tidak perlu pakai slide? Iya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan aman semuanya ya. Saya balik lagi nih. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala em, menjelaskan kepada kita semuanya betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan ketika melihat seorang hamba yang di dalam hatinya ada sekutu yang lain selain daripada Allah, alias syirik, alias musyrik. Ada gantungan yang lain selain daripada Allah. Allah nggak suka yang seperti itu. Dan Allah akan meninggalkan kita hambanya bersama yang dia sekutukan. Nah, ayah bunda semuanya ngomongnya seperti ini nih. Misalkan, ya, ayah bunda dalam keadaan dahaga, dalam keadaan kehausan sekali. Tiba-tiba ngasih jus mangga, coba. Jus mangga di hadapan ayah bunda. Kira-kira senang atau senang banget? Ya, kita lagi dahaga nih, lagi kehausan banget. Tiba-tiba ada yang ngasih jus. Oh, senang banget ya. Senang banget. Namun ternyata, ya, namun ternyata jus yang disuguhkan kepada kita itu ditetesi satu tetes air comberan. Nggak banyak-banyak, cuma satu tetes air comberan ditetesi. Kira-kira kita mau nggak minum jus tersebut? Dan kita udah senang banget nih. Kita terus dikasih tahu, ini saya campuri dengan satu tetes air comberan. Kira-kira kita mau nggak meminumnya? Nggak mau ya. Tidak akan ada orang yang mau meminum jus yang walaupun itu jusnya sudah senikmat apapun, tapi ditetesi satu tetesan, ya, satu tetesan dari air sembilan. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik apapun diri kita, sejadahnya bagus, pakaiannya, Masya Allah, jilbabnya tertutup rapi, tapi hatinya menyekutukan Allah dengan yang lain, maka Allah tidak akan menerima hati yang di dalam hatinya ada syirik, ada kemusyrikan. Oleh karena itu mesti diatur. Ini kolbu kita, kondisioning hati kita, itu penting untuk kita hadirkan di dalam sholat dibandingkan yang lainnya. Ini yang pertama. Makanya kalau dalam sholat Allah memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita. Kalau nggak bisa berdiri, silahkan duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Kalau nggak bisa berbaring dengan isyarat, kenapa? Asalkan hatinya terkoneksi kepada Allah, baik ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, atau ketika isyarat. Silakan, hati ini lebih penting. Rukun yang kedua adalah rukun qauli. Nah, rukun qauli ini banyak. Ada banyak sekali bacaan-bacaan di dalam sholat kita. Namun pertanyaannya tadi, sudahkah kita memahami apa yang kita baca? Nah, ayah bunda semuanya sudah paham belum apa yang dibaca dalam sholat? Sudah paham atau belum apa yang dibaca dalam sholat? Ya. Ya. Nah, kalau di dalam ruangan training kita akan membahas dari A sampai Z bacaan-bacaan sholat kita. Tapi di pertemuan kajian ini, insya Allah saya memberikan contohnya saja terlebih dahulu, insya Allah ya. Memberikan contohnya terlebih dahulu. Dua hal yang seringkali menjadi bagian penting dalam sholat. Ya. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya. Bunyi takbiratul ihram semuanya sudah pada hafal ayat bunda. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Seperti itu. Ya. Nah, ketika mengucapkan takbiratul ihram, kalau saya mengatakan, silakan ulangi, lakukan sebagaimana yang saya instruksikan ayah bunda semuanya. Yuk semuanya takbir.
Di rumah masing-masing ya. Di rumah masing-masing, baik yang open cam ataupun yang tidak, silakan ulangi yang saya instruksikan. Semuanya, takbir. Ini biasanya kalau disuruh takbir ya, takbirnya langsung Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Seperti itu. Nah, ayah bunda semuanya akan berbeda tatkala kita bertakbir, tapi takbirnya itu dipahami terlebih dahulu. Ayah bunda semuanya pasti udah pada tahu. Takbir itu artinya apa sih? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Maka pahami ketika kita mengucapkan takbir itu bahwa tidak ada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan bumi yang kita terlihat di bumi ini, bumi ini begitu besar. Tapi ternyata bumi ini kecil, hanya sebentuk debu di antara bintang-bintang yang ada di semesta alam. Dan semesta ini kecil di antara galaksi-galaksi, di antara bima sakti dan lain sebagainya. Semakin kecil dan Allah yang ngatur itu semuanya. Allahu Akbar. Pahami itu semuanya. Oleh karena itu ketika kita mengucapkan takbir, tidak Allahu Akbar, tidak seperti itu. Ketika memahami akan dirasa berbeda. Allahu Akbar. Kemudian ayah bunda, sekarang lakukan takbir sampai telinga kita mampu mendengar suara takbir kita sendiri. Lakukan takbir, pahami, rasakan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Allah menatap sepenuh cinta kepada kita. Kemudian pengakuan kita di hadapan Allah yang lagi menatap kita semuanya. Bagaimana kiranya tatkala kita ditatap oleh yang maha mencintai kita, ada perasaan malu sekali, ada perasaan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pertanyaan saya, sudahkah kita merasakan keagungannya di dalam sholat kita? Maka rasakan keagungan itu. Ya Allah, aku ini kecil ya Allah. Aku nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Bahkan tangan ini engkau yang ya Allah. Allahu Akbar. Akan dirasa berbeda. Ya, dirasakan berbeda. Kenapa? Karena kita memahami apa yang sedang kita baca. Oleh karena itu, yang sebelumnya kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sekarang simpan, leburkan di dalam pikiran dan perasaan kita. Allah kuasa. Selesaikan semua masalah saya. Ayah bunda, ngaku aja deh. Kita itu punya masalah. Masalah kerja, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah pasangan, masalah tetangga, masalah ini, bengkel itu, wah, Masya Allah, banyak sekali masalahnya. Sehingga ketika kita takbir Allahu Akbar, apa yang terjadi? Masalah itu langsung bergelayutan di dalam pikiran-pikiran kita. Pikiran kita itu, dia berpetualang menjelajah kemana-mana. Yang kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, tapi pikiran kita nggak pernah ngerasain ditatap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam takbir ini penentuan kita. Allah kuasa selesaikan semua masalah saya. Dan kita menitipkan segala masalah kita kepada Allah. Mau urusan kita diurusin Allah. Jangan capek-capek kita ngurusin itu semuanya. Serahkan semuanya kepada Allah. Dan jadikan sholat kita betul-betul tempat untuk kita ngadu sama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah kuasa selesaikan semua masalah saya. Ini dia sahabat. Tatkala kita merasa ditatap Allah, ada ihsan dalam hati kita. Dan kita menitipkan semua masalah kita. Insya Allah hati kita itu terkoneksi baik sekali kepada Allah. Dan yang luar biasanya, tatkala hati kita terkoneksi baik, kita merasakan tenang, kita merasakan damai, kita merasakan sesuatu yang belum pernah kita temukan sebelumnya. Allahu Akbar. Nikmat sekali, pantas aja Rasulullah SAW betul-betul menikmati sholat-sholat. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, agarlah istirahatkan kami dengan sholat. Bahagiakan kami dengan sholat. Sholat itu simbol kebahagiaan. Sholat itu simbol istirahat. Sholat itu simbol ketenangan dan kedamaian.
Maka pertanyaannya adalah, ayah bunda, kalau kita merasakan tidak tenang, tidak damai, kan di dalam sholat ada yang salah dengan sholat kita, yang perlu diperbaiki. Nah ini dia, Allahu Akbar. Satu kalimat yang menentukan apa yang akan kita rasakan sampai akhir perjalanan sholat kita. Allahu Akbar. Allah berkuasa semua masalah saya. Insyaallah bisa dipahami ya. Kalimatnya Allahu Akbar, hati dan pikirannya berbicara kepada Allah. Engkau yang berkuasa menyelesaikan semua urusan saya. Insya Allah. Ini kalimat dialog cinta kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya langsung skip. Ada Al-Fatihah, ada bacaan ruku, ada bacaan i'tidal, ada bacaan sujud, ada bacaan duduk di antara dua sujud. Kemudian ada bacaan tasyahud dan terakhir mengucapkan salam. Ya, ini masih terdengar jelas suara saya. Ya, masih terdengar jelas suara saya. Mudah-mudahan terdengar jelas ya. Yang terakhir mengucapkan salam. Ayah bunda semuanya, siapa yang nggak tahu sih? Semuanya tahu bunyi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lagi sholat sendirian, kita ngucapin salam sama siapa sih itu? Coba. Kita itu ngapain sih mesti ngucapin? Kita ngucapin salam sama siapa? Nggak ada siapa-siapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lalu kita ngucapin salam sama siapa? Apakah penting ngucapin salam? Nah ini dia, perlu pemahaman, perlu pemaknaan. Ayah bunda semuanya sudah pernah dengar kisahnya Ashabul Kahfi belum? Nih, Ashabul Kahfi, beberapa pemuda yang dengan izin Allah ditidurkan di dalam gua. Lamanya itu 309 tahun, bayangkan. 309 tahun di dalam gua. Lama banget. Ya. Dan ternyata keajaiban itu muncul dikarenakan doa mereka. Doa mereka yang berbunyi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Mereka ternyata yang dimintanya adalah rahmat. Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah, hadirkanlah dari sisimu rahmat untuk kami. Hingga Allah, ketika mereka meminta rahmat, Allah hadirkan keajaiban, ditidurkan mereka selama 309 tahun. Pertanyaannya, ayah bunda semuanya, kita hari ini udah minta rahmat belum sama Allah? Udah minta rahmat belum? Cong, yang sudah minta rahmat. Kalau ada yang sudah minta rahmat, kapan minta rahmatnya? Rata-rata di antara kita nggak sadar bahwa setiap saat, setiap waktu, setiap kali kita berjumpa dengan orang lain, kita itu berdoa akan orang lain dapat rahmat. Kapan itu ketika kita berdoa minta rahmatnya? Ketika kita mengucapkan kepada saudara kita yang ada di hadapan kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, keberkahan dari Allah untukmu saudaraku. Kemudian dijawab, Waalaikumsalam. Bagimu juga keselamatan. Warahmatullah dan juga rahmat. Wabarakatuh dan juga keberkahan. Ini dia. Ternyata kita setiap hari meminta rahmat kepada Allah, mendoakan orang lain dapat rahmat. Tapi kok aneh? Kenapa kehidupan kita gitu-gitu aja? Kayaknya nggak ada ajaib-ajaibnya, nggak amazing banget. Ada apa sih di balik itu semuanya? Ada yang salah dengan doa kita. Boleh jadi kita menganggap salam itu hanya sebagaimana selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat tidur. Ya, bahkan ada di antara kita yang kalau nge-WhatsApp itu, mereka WhatsApp-nya gini, ASS WRWB. Maka jawabannya gimana? WASS WRWB gitu ya. Atau kalau ada yang datang ke rumahnya, Assalamualaikum, maka jawabannya apa?
Waalaikumsalam salam. Nah ini dia, tidak menjadi doa. Oleh karena itu dalam sholat setidaknya, kita mengucapkan salam itu rasakan. Kita sedang mendoakan pasangan kita, anak kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bayangkan mereka semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Ini kalau kita memahami salam, maka salam pun akan berdampak dalam kehidupan kita yang luar biasa. Itu rukun qauli. Saya percepat ya. Rukun qaulinya hanya sebatas takbir dan salam. Sebetulnya lebih banyak daripada itu. Kapan kalau kita pengen lebih banyak dapatnya pemahaman itu? Ada di training menemukan rasa dalam sholat. Insya Allah di Aceh akan ada, di Bali akan ada, di Sukabumi juga bakal ada. Ini training-trainingnya insya Allah di Indonesia. Ya. Selanjutnya, ayat bunda. Yang terakhir adalah rukun fi'li atau perbuatan. Nah, perbuatan itu adalah gerakan-gerakan dalam sholat-sholat kita. Gerakan dari mulai takbiratul ikhram. Ini adalah tanda betapa kita menyerahkan segala semuanya sesuatu itu kepada Allah. Sebagaimana kalau ada orang yang menyerah kepada orang lain, angkat tangan. Menyerah itu angkat tangan. Dan kita menyerahkan segala sesuatu yang beautiful surrender kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Dan serahkan engkau ya Allah. Satunya pada kita ngobrol sama Allah. Di antara kita ketika sholat, luar sholat kita terlalu banyak ngomongin Allah. Tapi di dalam sholat kita sedikit berbicara dengan Allah. Oleh karena itu rasakan, pahami bahwa kita sedang berdialog cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di gerakan-gerakan itu ada banyak. Namun di sini saya akan perlihatkan satu gerakan. Salah satu gerakan yang penting tentu saja. Ayah bunda semuanya ingat ya. Kalau kita bersujud mohon maaf nih. Mana yang lebih tinggi? Kepala atau pantat? Mohon maaf. Mana yang lebih rendah? Pantat atau kepala? Yang lebih rendah itu ternyata kepala kita. Ini menunjukkan apa? Kita merendahkan serendah-rendahnya di apa? Kepada zat yang maha tinggi, maha mulia. Yang kalaulah agama yang lain menjelaskan bahwa kalau pengen ketemu dengan Tuhan, maka carilah tempat yang tinggi. Semakin tinggi gedungnya, semakin tinggi bangunannya, maka engkau akan semakin dekat dengan Tuhanmu. Oleh karena itu wajar kalau orang-orang zaman bahula, zaman dulu, mereka bikin tempat-tempat tinggi. Ya, Menara Babilonia. Kemudian apa? Di Mesir itu ada piramid. Kemudian ada Borobudur di kita ya. Dan lain sebagainya. Kenapa? Semakin tinggi tempatnya. Dikarenakan kepercayaan. Tempatnya semakin tinggi, semakin dekat dengan Tuhannya. Tapi dalam Islam, ya, Allah mengajarkan sesuatu yang berbeda. Apa itu? Semakin engkau merendahkan dirimu, semakin tinggi derajatmu di hadapan makhluk-makhluk mulia yang ada di sini. Semakin kita merendahkan kepala kita, tatkala kita berbisik di bumi, maka makhluk langit mereka kemudian bergemuruh. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Itulah Anda, sahabat, yang dibicarakan oleh malaikat-malaikat yang mulia. Kenapa? Dikarenakan bisikan sahabat ke bumi itu sampai ke langitnya bersama malaikat yang mulia. Allahu Akbar. Oleh karena itu, di setiap sujud, Rasulullah itu sujudnya lama banget. Sebetulnya sujudnya bukan sujud terakhir aja yang lama. Di setiap sujud itu lama. Cuman kalau kita ngimam, ayah bunda termasuk ayah-ayah yang ada di sini, kalau kita ngimam, kenali medan umum kita. Jangan sampai kita sujudnya lama terus. Kasihan. Kalau mau yang lama biar terakhir aja deh. Nah gitu maksudnya.
Tapi Rasulullah itu dalam setiap sujud itu lama sekali. Kenapa? Karena dia merasakan sekali kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbisik di bumi tapi bersama malaikat yang mulia. Sehingga di tempat sujud ini silakan perbanyak doa apapun. Mau minta apapun silakan. Serahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Mengaku Allah dengan kehinaan dalam sujud kita ini adalah gerakan hina. Maka hinakan diri kita di hadapan Allah. Ya Allah, aku hina, aku fakir, aku nggak bisa, aku nggak mampu ya Allah. Engkau yang maha mampu ya Allah. Maka saya serahkan. Jadikan anak hamba anak yang tidak taat menghafal Quran. Jadikan pasangan hamba pasangan yang soleh dan soleh. Ya hamba keluarga yang engkau undang ke tanah suci. Silakan banyak-banyakin ke apa-apa. Ngadu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bergerak bukan sekedar bergerak. Maka dalam pergerakan itu, rukuknya, sujudnya, iktidalnya, iftirosnya, semuanya ada maknanya ya bunda semuanya. Dan saya dikarenakan waktu yang terbatas tidak bisa menjelaskan itu semuanya. Namun semoga kita dipertemukan di kelasnya, menemukan rasa dalam sholat insya Allah. Ya, ini dia sujud sebagai salah satu wasilah diijabahnya doa kita. Insya Allah sujud tumani. Nah ini sadari kita di hadapannya. Tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapannya. Tenang, nikmati, tidak terburu-buru. Karena saat sujud adalah saat terdekat kita dengan Rabb kita. Insyaallah. Nah, ayah bunda semuanya, ini adalah slide terakhir. Menemukan rasa dalam sholat adalah merupakan cara kita untuk menunjukkan rasa cinta dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah terlalu banyak ngasih cintanya kepada kita, nggak pernah lupain kita. Allah sudah terlalu banyak memberikan nikmat kepada kita, maka jadilah hambanya yang bersyukur. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah berkali-kali, maka demi Allah, sebanyak apapun kita mengucapkan Alhamdulillah, tidak akan menjadikan sebanding dengan nikmat yang diberikan kepada kita. Lalu bagaimana untuk kita bisa membalas segala kebaikan dari Allah? Dengan sholat-sholat terbaik kita. Sebagaimana Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau adalah sosok manusia yang telah dimaksum, diampuni oleh Allah dosamu yang terdahulu dan akan datang. Kenapa engkau melakukan ini, sholat sampai kapan? Maka Rasulullah menjawab, afala abdan syakur. Wahai Aisyah, bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Kalau Rasulullah saja menjadi hamba yang bersyukur, lalu ayah bunda semua, maka jadilah syukur dengan sholat sepenuh rasa, menunjukkan cinta dan syukur kita kepada Yang Maha Kuasa, insya Allah. Baiklah, ini closing statement dari saya. Yuk kita merayu pandangan Allah dalam sholat-sholat kita. Kenapa? Karena sedetik pandangan Allah itu jauh lebih berharga dibandingkan sejuta pandangan dan pujian manusia kepada kita. Raih walaupun satu detik itu, supaya kita yang dirahmatinya. Semoga itu adalah kita semua. Demikian ayah bunda semuanya. Saya kembalikan kepada Umi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah. Jazakallah Ustadz Daramdhani yang sudah memberikan sedikit ilmu, cuma 1 jam, tapi Masya Allah tidak bisa disimpulkan karena semuanya daging gitu ya. Istilahnya Ustadz yang lain itu isinya daging semua. Jadi yang bisa saya catat tadi kesimpulannya adalah menemukan rasa dalam sholat adalah upaya kita untuk menjadi hamba yang dicintai Allah. Jadilah hamba yang bersyukur dengan sholat sepenuh rasa. Kawan-kawan yang kalau penasaran ya, jadi isi dari full materi di menemukan rasa dalam sholat bisa
nanti mengikuti kelas MRS kita di Bali, insya Allah pada bulan November. Dan di daerah lain saya kurang tahu jadwalnya, jadi bersama Ustadz pada Ramdhani, insya Allah. Apakah ada sesi tanya jawab, Ustadz? Ah, saya serahkan dikarenakan Oh, banyak baik. waktunya juga. Kalau di saya sih Oke. aman, tapi Di kalau di saya takutnya Denpasar pada kemalaman. jam Kalau di sana setengah 11 malam, cukup malam itu lah, dia. udah masuk waktu istirahat. Jadi Nah itu rekan-rekan dia. sahabat, untuk pertanyaan kita skip karena waktu sudah cukup malam gitu ya, ada yang ngantuk. Saya rasa itu saja.